Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi taala wabarakatuh. Baik, di sini saya akan menjelaskan tentang syura dan demokrasi dalam Islam dan demokrasi dalam kajian Islam. Di sini pertama saya akan menjelaskan demokrasi dalam kajian Islam. Demokrasi dalam kajian umum dalam rekaman sejarah istilah demokrasi lahir dari bahasa Yunani yaitu demokratia, kekuasaan rakyat yang dibentuk dari kata demos yang berarti rakyat dan kratos yang berarti kekuasaan, merujuk pada sistem politik yang muncul pada pertengahan abad ke-5 dan ke-4 SCM di negara kota Yunani kuno, khususnya di Athena, menyusul revolusi rakyat pada tahun 508 Masehi. Penggagasan dari demokrasi tersebut pertama kali adalah Salon, seorang penyair dan negarawan, paket pembaharuan konstitusi yang ditulisnya menjadi dasar bagi demokrasi di Athena. Namun, Salon tidak berhasil membuat perubahan. Demokrasi baru dapat tercapai 10 tahun kemudian oleh Keisthenes, seorang bangsawan Athena. Nah, di sini ada banyak definisi tentang demokrasi. Namun menurut Rahman Yassin, yang paling populer untuk saat ini adalah apa yang telah dirumuskan oleh Abraham Lincoln, Presiden Amerika Serikat ke-16. Menurut Abraham Lincoln, demokrasi adalah pemerintahan dari rakyat oleh rakyat dan untuk rakyat. Intinya, demokrasi tersebut adalah suatu tata pemerintahan di mana rakyat baik secara langsung maupun tidak langsung berkuasa dan berdaulat penuh. B. Demokrasi dalam kajian Islam. Demokrasi merupakan konsep baru dalam wacana politik Islam. Kaum muslim baru berkenalan dengan demokrasi sejak abad lalu, yaitu setelah perbenturan kebudayaan antara Islam dan Barat. Berawal dari zaman kolonialisme dan imperialisme, lalu diikuti kemajuan teknologi yang memungkinkan setiap orang mengakses beragam informasi dari segala penjuru dunia dalam waktu yang relatif singkat. Demokrasi di sini, demokrasi merupakan konsep wacana politik Islam Muslim dan baru berkenalan sejak abad lalu, dan terbentuknya yaitu berbenturan kebudayaan antara Islam dan Barat berawal dari zaman kolonial. Pendapat serupa diungkapkan oleh Sayyid Qutb, pemikir dan pemimpin Ikhwanul Muslimin, mengatakan bahwa segala bentuk gagasan tentang kedaulatan yang berada di tangan rakyat adalah tidak mungkin. 2. Kelompok moderat. Pandangan yang kedua ini menyatakan bahwa Islam bisa menerima adanya hubungan dengan demokrasi. Di satu sisi, Islam memiliki persamaan dengan demokrasi, namun di sisi lain juga ada perbedaan. Islam bisa menerima hubungan demokrasi, akan tetapi dengan beberapa catatan penting. Dalam bahas relasi Islam dengan demokrasi, maka ada 3 kelompok atau pandangan yang berkembang dalam dunia Islam. 1. Dengan cara menolak demokrasi. Pandangan atau aliran yang menyatakan bahwa antara Islam dan demokrasi merupakan dua hal yang berbeda antara keduanya dan tidak bisa disatukan, bahkan saling bertolak belakang. Demokrasi merupakan sesuatu yang harus ditolak karena di sini merupakan sesuatu yang impossible dan merupakan ancaman yang perlu dihindari. Tiga,
Kelompok pro-demokrasi berbeda dengan dua pendapat di atas. Kelompok ini, pemikiran ketiga ini, bahwa Islam di dalam dirinya demokratis karena menerima sepenuhnya demokrasi sebagai suatu yang universal. Kelompok ini menyatakan bahwa tidak ada pemisahan antara Islam dan demokrasi. Demokrasi intern atau bagian integral dari Islam dan oleh karenanya demokrasi tidak perlu dijauhi dan malah menjadi bagian urusan Islam. Baik, selanjutnya saya akan menjelaskan tentang syura dan demokrasi dalam perspektif Al-Qur'an. Yang mana di sini menggunakan metode penafsiran. Dalam menelaah ayat-ayat Al-Qur'an tentang demokrasi, penulis akan membacanya dengan menempuh prosedur sebagai berikut. Pertama, yaitu dengan menggunakan penegasan istilah, yakni di mana di sini melakukan kajian linguistik terhadap istilah-istilah kunci yang terdapat dalam ayat-ayat Al-Qur'an yang dikaji. Kedua, melakukan pembacaan terhadap ayat-ayat Al-Qur'an tentang demokrasi. Dalam hal ini, penulis berpegang pada penafsiran yang dilakukan oleh Muhammad Quraish Shihab dalam buku Wawasan Al-Qur'an. Dan ketiga, yaitu dengan melakukan analisis historis, yakni menelaah asbab an-nuzul mikro dan asbab an-nuzul makro terhadap ayat-ayat Al-Qur'an tentang demokrasi tersebut. Dan keempat, di sini dengan cara merangkum ideal moral atau pesan inti yang terdapat dalam ayat-ayat Al-Qur'an tentang demokrasi. Kelima, yaitu dengan melakukan kontekstualisasi, yakni mengkontekstualisasikan ideal moral yang terdapat dalam ayat-ayat Al-Qur'an tentang demokrasi dalam konteks kekinian kedisinian. Kedua, definisi syura dan demokrasi. Secara bahasa, syura atau asyura diambil dari kata syara yasyuruh syauron, yang di sini yang berarti mengambil madu atau melatih. Adapun asyura atau al-masyru'ah berarti nasihat, saran, atau pertimbangan. Syura secara bahasa memiliki banyak makna. Di sini syura artinya adalah mengambil nasihat atau saran. Secara bahasa memiliki banyak makna tentunya. Namun ada beberapa pendapat ulama tentang syura. Di sini ada 3 pendapat. Pendapat 1, menurut Ibnu Arabi, syura adalah berkumpul untuk membicarakan suatu perkara agar masing-masing meminta pendapat yang lain dan mengeluarkan apa saja yang ada dalam dirinya. Menurut Ibnu Arabi, menurut Ar-Raqib mengatakan bahwa syura atau asyura sama dengan al-masyurah, yaitu mengeluarkan pendapat dengan mengembalikan sebagiannya pada sebagian yang lain. Nah, di sini menurut Mahmud Al-Khalidi menyimpulkan bahwa syura adalah berkumpulnya manusia untuk menyimpulkan yang benar dengan mengungkapkan berbagai pendapat dalam satu permasalahan untuk memperoleh petunjuk guna mengambil keputusan. Dan itulah pendapat dari 3 ulama tersebut. Sementara itu, istilah demokrasi berasal dari Yunani kuno yang diutarakan di Athena pada abad ke-5, seperti yang sudah saya jelaskan tadi di demokrasi dalam kajian Islam, yang dimana di sini demokrasi berasal dari 2 kata, yaitu demos yang berarti rakyat
dan kratos atau kretain yang berarti pemerintahan. Dari istilah ini, demokrasi dapat diartikan juga sebagai pemerintahan rakyat atau yang lebih kita kenal sebagai pemerintahan dari rakyat, oleh rakyat, dan untuk rakyat. Ketiga, syura dan demokrasi dalam Al-Quran. Di sini menurut Muhammad Fuad Abdul Al-Baghi, dalam Al-Quran ada 3 ayat yang berbicara tentang syura atau musyawarah, yaitu Quran Surat Al-Baqarah ayat 2, Quran Surat Ali Imran, dan Quran Surat Asy-Syura. Adapun ayat-ayat yang sering digunakan sebagai landasan normatif syura atau syura adalah Quran Surat Al-Imran dan Quran Surat Asy-Syura. 4. Perjalanan panjang syura dan demokrasi di dunia Islam. Praktik syura atau demokrasi di dunia Islam bisa diruntut dari tradisi Arab pra-Islam, sebab di dalam tradisi Arab pra-Islam praktik syura dan demokrasi merupakan tradisi dan kebiasaan yang turun-temurun dan mereka melembagakan praktik demokrasi dalam suatu lembaga atau badan yang disebut Majelis Mala dan Nadi. 5. Demokrasi dalam konteks masyarakat Indonesia. Dalam tataran nasional, tradisi berdemokrasi memang baru seumur jagung setelah melewati masa demokrasi terpimpin di bawah naungan Soekarno dan demokrasi Pancasila di bawah Soeharto yang tidak lebih merupakan demokrasi lip service. Akhirnya, angin reformasi membawa tradisi demokrasi tersebut yang sesungguhnya. B.J. Habibie dan kemudian dilanjutkan oleh Gus Dur berhasil meletakkan pilar penyangga kehidupan berbangsa dan bernegara yang demokratis. Akan tetapi tradisi di sini berbeda. Tradisi demokrasi di Indonesia saat ini mengalami 2 sandungan. Yang pertama yaitu dengan tradisi demokrasi yang bercokol masih pada tataran demokrasi prosedural dan belum melangkah ke tataran demokrasi substansial. Hal ini memberikan peluang pada menjemurnya mani politik dalam kehidupan berdemokrasi di negeri ini. Kedua, tantangan yang muncul dari kelompok Islam yang ingin mendirikan khilafah Islamiyah, di mana mereka akan menjadikan Al-Quran dan hadis sebagai landasan kehidupan berbangsa dan bernegara. Sekian dari saya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.